wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama mari kita sama-sama ucapkan syukur alhamdulillah, sore hari ini kembali kita bisa menyambung meneruskan pelajaran kita pada minggu-minggu yang lalu. Salawat dan salam mari selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekadar informasi aja ulang. Ya alhamdulillah, kalau di daerah kita ini masih kadang-kadang dia kesekitarnya aman, dan alhamdulillah provinsi Kalimantan Selatan masih ada termasuk daerah zona merah, ujian orang habang. Alhamdulillah kita ada ya. Dan juga kalau kita melihat inilah ujian dulu sebagaimana dari awal lo ceritakan mengenai masalah cobaan bala ini. Juga kalau kita membaca dalam sejarah kisah jabat nabi-nabi yang terdahulu, terutama kisah di jabat Nabi Daud alaihissalam, cerita jabat Nabi Musa alaihissalam, kalau penyakit yang namanya taun itu penyakit yang mungkin kalau kita bandingkan aja lagi sangat menakutkan. Jadi kalau penyakit yang sekarang kriterianya ada beberapa tahun. Kenapa? Karena menurut cerita kisah jabat Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam ini pada sebuah hari ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu akan dapat bala cobaan, pilih antara tiga. Pertama ya Allah taala kemarau, kemudian yang kedua akan terjadi peperangan di antara umat Islam kurang lebih 2 bulan. Yang ketiga akan turun penyakit taun. Pilih menurut ikam pada Daud kubarau, waduh ini sakit badan dia kan. Tadi pulang kelahi perang otak-otak badan. Ayo aku Daud pemilih taun aja. Kalau demikian ya Allah taala siaplah bisa kita aja siap apa ya jadul dari bapak turun bela namanya taun. Ini dalam hadis Al-Bukhari juz 10 jelas diceritakan kisah ini. Sehingga pagi hari karena sudah siap Nabi Daud, terjadilah taun. Begitu taun jadi penyakit ini, maka bila kada taun itu lihat kan ada kayak ayam boy, kayak ayam kada kayak ayam kada ini kada obat kada racun. Bila kada mati, mulai besokan gelincir matahari. Ya anggaplah kurang lebih 7 jam lah kira-kira 70.000 yang mati. Subhanallah, 70.000 yang mati. Daud jadinya, ya Allah ya Rabbi Tuhanku lah, ada tahan aku kayak ini dah, ya Allah Rabbi Tuhanku boleh tahan. Dia kalau berdoa ya kan, berdoa lah Nabi Daud, ya Allah Rabbi tolong di stop dah. Kalau kawan tahan penjahat melihat Tuhan ini hanya segini kira matahari sudah 70.000. Ini kisah di zaman Nabi Daud. Kisah di zaman Nabi Musa pula. Nabi Musa ini lain juga. Nabi Musa ini kan juga dapat informasi bahwasanya akan turun penyakit taun. Coba ada wilayah ikam, anak buah ikam, anak selambat, usaha pada ikam dirubah lah kaidah sumber kambing. Kemudian tanya apa sebelumnya itu. Kaidah bila kambing, kuku ikam tuh kaidah kaserol dari kambing.
Oh ya saleh dua lagi gede, seperti kami saya kok dan tadi ya dia tuh depannya. Pokoknya daripada pekor Nabi Musa, nah hakun penggawi amat sebenarnya amat kasih amat sebenarnya amat. Tapi kan iya banyak ada beriman lawan Nabi Musa. Bagi Fir'aun kan beriman lawan Nabi Musa. Menurut ceritanya sehari itu karena penyakit sajam aja 70.000. Oh, sadis lagi kalau dan takkan paksa Fir'aun lawan Nabi Musa sebagai elek bila udara kapal impitan pada tadi luar badar lawan Nabi Musa. Tolong Musa dua akan dah supaya sampai tahun jangan kita ya ada paru aku berdoakan tapi kada Nabi Daud ini kenapa? Karena dia ingin biar tahu bahwa saya aku ni Nabi, bahwa saya aku ni Rasul yang dua mukjizat. Berdoalah Nabi Musa, saya itu syahidi langsung api belaluan. Subhanallah. Nah, jadi ini tahun kalau menurut ceritanya lain lawan sekarang ini ada peperangan lawan tahun. Nah, coba ujar di sinilah tadi kan. Karena kalau kita kembali kepada Quran, kembali kepada hadis, cerita Nabi itu menceritakan kisah tahun ini. Sebenarnya kalau kita mendengar mulai pertama, kita baca kisah-kisah zaman Sayyidina Umar. Dalam hadis Bukhari ini ceritakan, hadis Muslim diceritakan. Nabi Sayyidina Umar ini pada suatu hari hendak berangkat dari Damaskus ke Syria. Di situ ada kampung namanya Sarqat. Sekalinya bayar tulak kan bahari kan tulak ada kayak kita pesawat ya kan. Tulak itu pakai unta sehingga besik-besik berbanda-banda. Sudah mungkin posisi karena terlalu jauh lagi perjalanan hanya mungkin beberapa hari lagi akan sampailah ke tempat yang dituju. Ternyata Sayyidina Umar mendengar berita bahwasanya kampung dan Tagir dituju ini ada terjadi taun. Umar ini kan langsung berbuli begini dulu. Apa? Cara bahasa kita dulu bertakun lawan kekawanan sahabat-sahabat dan kekawanan takudakan lawan tokoh orang muhajirin kayak apa? Wah, kayak bahasa kita aja, kita kada boleh takutan lawan takdir Tuhan. Udah berangkat aja, iya kan? Seko pendapatkan. Takutnya lagi lah seko, kurang lebih kayak itu juga kurang. Pokoknya ditakuni Sayyidina Umar karena ada penjelasan ini harus berbulik, harus berangkat. Pokoknya bahasa kita aja kada ada kepastian. Sehingga Umar ini dapat informasi dari seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Nah, Abdurrahman bin Auf ini mendengar Umar ini bertakun tadi langsung mencari kita pengen khalifah. Ulun mendengar. Nah, mendengar ujar pian bertakun kisah tahun. Iya, ayo Umar. Nah, kamu tahu ada mendengar kisah Nabi Maria, ya kan? Ujar ya Abdurrahman bin Auf, aku ada mendengar dari Nabi. Siapa mendengar di sebuah negeri, sebuah kampung ada terjadi taun, janganlah tolak ke sana. Dan yang ada di dalam kampung itu jangan bukaan, jangan pandeman, bergerak juga di sana. Nah, ya kan? Dan di luar kada boleh masuk, dan di dalam kada boleh keluar. Nah, ini sahabat sahabat ini waktu itu tuh bahasa kita aja tidak berdebat. Ada dapat hakada orang tulak aja ke sana ya seko awal tulak kayak kita nih pas benar, ya kan? Ada anak penyuruh kapas sikit, ada anak kapas sikit gitu. Jadi kita kan gitu. Nah, lalu menurut ceritanya hadis ini akhirnya di antara sahabat itu berbeda-beda pendapat. Ada yang memandangkan tulak, ada yang memandangkan harus kulit. Kalau Imam Syafi'i memandangkan itu sudah mutlak, jangan tulak ke sana. Kalau ia namanya di sana, jangan keluar ke mana-mana.
titik, maksudnya itu harus benar-benar itu. Tapi pendapat yang lain beda. Kenapa? Ujarnya kita lihat dulu kondisinya kayak apa keadaannya, terutama hendak tulang itu. Dan waktu itu sampai di sedewan ada yang berangkat ke tulang ada, dan ada dan kada jadi tulang ada dan waktu itu kada ini keluar, ada yang begadang dan ada yang keluar. Lalu apa? Sehingga kesimpulan itu dua pendapat. Siapa yang kuat tawakalnya jadi tulang kasih itu. Jadi amun dari depan dikata kuat tawakalnya, ayo jangan tulang. Ada logar kalau ada mutlak, ada tulang, ayo daripada kuat tawakal silakan tulang, ya kan? Daripada iya kada kuat tawakal, ayo kada tulang, ya kan? Nah, itu pula yang di dalam. Amun ada keperluan bisa aja kita di dalam, ya kan? Begadang di garing berenya di mana kampung kada boleh kita berdigalakan kampung boleh, padahal di kita parola ayo topi diga garing di situ parola dia minta supaya kita datang kada boleh lah kita berdigalakan kampung bergaringan, padahal di sini berbeda di sini kalau kita dia pendigalakan pokoknya tapi jalan pun ada orang keperluan dia lebih mendasarkan kada apa-apa ya Allah boleh aja juga, jadi kada mutlak kada boleh keluar kada apa ya kada jadi. Sehingga banyak hadis berbeda pendapat. Nah, ada hadis diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud menceritakan ujian Nabi kebanyakan umat itu kaitan meninggal dunia mati syahid marah wala dikarabahan. Sedikit umatku yang meninggal mati syahid kata bidan perang. Lalu di mana ini mati syahid yang tadi kan? Nah, disinilah Aisyah itu berceritakan. Aisyah pernah bertanya lewat Nabi kisah Taun. Kalau tadi beritanya lewat Abdurrahman bin Auf, kayak itu kisahnya. Tapi kalau Aisyah lain lagi. Rasulullah bertakut Rasulullah, dengaran Taun itu apa Rasulullah? Ujar Rasulullah kan kisahnya jawaban Nabi Daud, kisahnya jawaban Nabi Musa, ya kan? Jawaban Rasulullah itu kan ada lagi Taun. Itu Aisyah ya tahulah itu sesuatu yang bentuknya ada coba penyakit taun itu yusibuhu bayasya, taun itu akan kada siapa dan dikehendaki Tuhan kada wa indahu dan bahwasanya Allah ja'alahu menjadikan taun itu rahmatan lil mu'minin, jadi rahmat bagi orang beriman. Kalau mendengar kisah Aisyah ini berarti Nabi itu kada menakutkan takut itu kada menakutkan adab, tapi adab itu kada ada bedakan bagi orang beriman. Malah ada bud ketuanya bedakan ada alamatnya siapa orang beriman kada ada. Tapi kalau untuk waja'alahu rahmatan lil mu'minin, Allah Ta'ala jadikanlah tahun itu rahmat bagi orang beriman. Kayak apa ujar Aisyah dan kisahnya rahmat Rasulullah. Ujar Nabi, siapa begadang di kampung maka terjadi penyakit itu, sabiran sabar, muhtasiban dari Allah Ta'ala, mengharap rahmat Allah Ta'ala, ya kan? Kemudian dia terjatuh mati. Orang ini sabar dan berharap rahmat Allah Ta'ala, tahu bahwa saya penyakit ini kada kecuali dikatakan Allah Ta'ala, tahu matinya dan punya Nabi innahu syahidun, dia ini mati syahid. Mati syahid ini adalah termasuk mati derajat yang paling tinggi di dunia, ini adalah orang mati syahid. Amun ia begadang di kampung sabar berharap rahmat Allah Ta'ala ternyata kada mati, innahu mislu ajri syahidin, ia dapat pahala sama lah orang mati syahid. Jadi artinya apa yo? Kalau ija kisah tahun itu, apun ija kita kada yakin itu kada saya semata-mata karena Allah dan sabar berharap rahmat Allah Ta'ala. Kalau dia mati, dia itu adalah mati syahid. Mati syahid ini kada ada balasan lagi, udah surga lagi. Apun ija kada mati, innahu mislu ajri syahidin, ia berhak mendapatkan pahala kayak orang mati syahid. Ada mati tapi dapat pahala untuk mati syahid. Baik juga. Kalau seandainya kita ini
sabar kayak tadi ceritakan Aisyah ini tadi ujarulun kira-kira kada sabang-baganggu kayak sekarang ini. Waduh, kalau mendengar kisah Wahidi, kisah Wahidi, kalau di Malaysia tuh Wahidi, mulai pagi sampai sore, tengah yang kota metropolitan Malaysia tuh harap pada Jakarta ada mengatakan seekor manusia kan ada wadi berjalan ya. Dia datang mobil manusia kan ada kayak kota mati. Karena orang kata kota ada berbeda di rumah aja, berbeda di rumah aja. Padahal ya kan, padahal kesekitarnya apa penyakit ini kesekitarnya kalau bang bilanya pasar rumah lalu ditutup lalu dikunci kan adalah orang saya kira kata bukan dia kayak itu ya kan, bukan dia kayak itu. Kalau bang bilanya keluar pasti kata bilanya kada keluar kada kata cakaya kayak itu judulnya salah katanya begitu ya kan. Tapi ternyata nang dikunci begitu dikunci kada ada kegiatan apa-apa ya kan, bilanya sampai wayahnya gering-gering ya kan, kayak panas awak ya kan meninggal, panas awak meninggal, panas awak meninggal. Karena apa yuk? Karena penyakit ini bukan pejalan sendiri, karena penyakit ini jalannya itu di dalam hadis itu yusibuhu bayasa. Nah pada sekadar Allah Ta'ala lagi bila Allah Ta'ala ini kada bila ada ini Allah Ta'ala selamat. Nah disinilah penjaluran kita. Orang tuh pejabat cakainya bercakap melihat tuh ya kau meliung. Nah kalau bisa kita ya kan, ada ini kada melihat, kada demikian, kada demikian. Dapat buktinya. Nabi pada waktu perang Badar, itu kan, Nabi ini kan di Madinah. Nabi ini sudah dikeluarkan orang dari Mekah, sudah diusir keluar. Dan sekarang Nabi di Madinah, orang Arab itu pulang karena pulang mau usir supaya Nabi ini lari di Madinah. Nah kedua kali ini lah benar oleh Allah Ta'ala. Kada awal lagi diuji Nabi harus kita lawan dan menembakkan. Waktu itu sudah dipertimbangkan kita akan perang melawan orang kafir, orang musyrik. Waktu itu perkaranya adalah dipimpin langsung oleh Abu Sufyan lawan Abu Jahal. Nah, coba begitu kejadian, karena apa ceritanya Abu Sufyan murid ke Mekah, tadinya Abu Jahal dan menjadi panglimanya. Nah, lalu menurut ceritanya bubuhan nampak ikut Nabi ini kayak kita juga ada yang takutan. Anu waktu itu perang Badar itu perang pertama, belum lagi ada pernah terjadi peperangan, itu yang pertama perang Badar itu. Jadi banyak ketakutan. Nah, turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 13. Ujar Allah Ta'ala, kamu jangan takutan lawan musuh itu. Kenapa? Musuh itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, kalau bang musuh itu anda akan membinasakan, musuh itu anda kada itu ya legal semua di tanganku. Sekarang abu diketakutan tuh, wallahu ahaqqu an tahsyahu in kuntum mu'minin. Allah lah yang berhak kau takuti kalau kamu bujur-bujur beriman. Nah, kan malihat musuhnya deh. Malihat udah, malihat kalau ada melihat nyata ada musuhnya udah. Ada kita ini musuhnya kita kada melihat, kada dapat ya. Nah, coba hanya perkiraan, ya kan, perkiraan ya kan ya. Nah, kalau tidak di masjid, ya kan, lalu jangan ke masjid, tidak dahulu, ya kan. Wahidi boleh ke masjid, tapi jangan terlalu rapat pula. Karena wahidi ya. Nah jadi disinilah jurul permasalahannya. Kita orang beriman ini ada dilejari oleh Nabi ngarannya tawakal. Jurul ngaran tawakal ini kita jauhin kita di dan badan ada tawakal. Di dia tuh lagi dah kompor udah ada, banyuk sudah ada, berasnya sudah ada, pacinya sudah ada, hendak bermasak tawakal lawan Tuhan juga.
Ya Anda apa? Apabila Allah Ta'ala kada menyediakan masak, percaya kada masak. Ya Allah, maka oleh karena itu tak apa aja yang kita gawe di kada ada tawakal. Anda berubah-ubah, ampun tawakal berubah ini tawakalnya luar biasa. Ya kan? Coba bayangkan diambil berarti 5 sabelit, 2 belit, dan berubah akan sering luasan ya kan? Dan kayaknya bila ia berhasil sabelit itu berapa puluh balik, berapa ratus balik. Coba bayangkan. Kita adalah urus begitu kita buat ke dalam wadah kita waktu para maladakan adalah kita menggeduh menjaga di luar kedudukan kalau kita dimakan burung kadang adalah kita berguriga jaga di situ kalau kita kayak udah tumbuh dimakan kambing kadang ternyata tanaman kita tumbuh ya kata begitu tumbuh tanaman itu bisa lah tumbuh dari sendirinya kada bisa biar berkembang bisa. Setelah sudah kita ambil lalu kita ampak ya bisa pelacak kita kan dilacak dulu kemudian dibagi lalu ditanam betak dienaknya 2 bilah 3 bilah berapa bilah kita ada makhluk paling keda dilihat bila masa minggu dikubel pupuk dah ya Allah usahain dia kita lalu mendapat kita kada menggeduh tumbuh lagi berkembanglah dia sampai berbuah sampai dikumbit nah iyalah ini kan kumbit kan ada pakai baharet lagi ya ini bahkan datang belaluan tukang kumbit berapa ya sakadut 30.000 ya belaluan ya perhatian ya kan berapa ribu ini berapa ada tahu juga lah oh ya terima lagi sudah ada dia lo kan tahu ini pakai kumbit boleh lah siapa yang menjaga akan menjurut kita di pertawakal kalau ada Allah Ta'ala kan ada berbaik nih kita di orang berubah demikian juga kita berdagang berdagang ini juga perlu tawakal juga nah padahal dibawa dagangan kita tulah ke pasar ya kan kita bawa dagangan kita daganganlah kayak orang melihat dapat pian jual ya oh sayuran dah aku ada penukaran bela-dua dia dah ini tawakal siapa yang mendatangkan si pembeli ini siapa yang membuka penukar ini semua Allah Ta'ala jadi tawakal mana ada tawakal sampai juga kita tulang sama sidik kita tawakal juga jangan takutan ya Allah oh abodinya takutan gak ada tawakal percaya ada kawan hidup ya kan hendak belaki takutan ya kan kalau pindah berenak ya kan tapi hendak belaki ya Allah akhirnya pulang berenak kalau pindah kebanyakan pulang ada kalau berlima kali pokoknya satris terus nah tidak ada tawakal ada di ibadah ini siapakah orangnya satris terus banyak berduit takutan pulang kayaknya kalau pindah banyak anak berbini pulang ini satris pulang kayaknya ini dulu kalau berduit banyak berduit alhamdulillah sekalinya pulang bumpah kayak pendalang ada bahagian ya biar lu pindah-pindah lembat bulik ya Allah kapanan di penjajaran ya Allah curiga ada boleh was ini karena gara-gara kada tawakal lalu timbul kada tabila gurih ya kayaknya sebulan 2 bulan setahun bila jakan awal kebanyakan satris ini lah benar penyakitan dan belum percaya timbul dan belum kita gara-gara kita juga gara-gara tawakal kada ada maka oleh karena itu kita hidupnya penuh dengan tawakal aja ya sudah alhamdulillah kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita jangan takut aku pun takutan itu tadi pun ya Allah banyak berduit takutan dari kan kalau pindah nak berbini ya kalau berbini lagi ada beberapa banyak berduit takutan kalau beda di juta paling mulai ya dibuat kabang juga takutan kalau ya wah ini kan banyak kan habis itu hilang ya pun takutan terus salah disimpan di rumah takutan kalau paling dibuat kabang kalau takut di orang kalau beda tertipu di bank ya satris berlebihannya padahal berduit sebanyak kata jadi kita di bakal karena itu hidup ini kada ada dan kada penuh dengan tawakal. Tawakal lah kita. Kenapa arti tawakal? Kita serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita duduk. Allahu Akbar. Masih gitu sudah kelanggar sudah kayak apa orang Nabi bilang taruhan tawakal Allah ya kan. Dan tapi Nabi sudah membedakan orang yang berangkat ke masjid, orang yang berangkat dia fisabilillah, orang yang berangkat haji itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijamin keselamatan. Ada sudah buktinya, ada sudah.
Dan kita yakin, percaya masjid ini Allah Ta'ala turun menurunkan rahmat. Buktinya aja lah kita datang ke masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah pintu rahmatmu. Kenapa doanya begitu? Karena Tuhan bedakan, Nabi bedakan, karena masjid itu menurunkan rahmat, minta rahmatnya kita. Tawakal kita. Jadi kalau kita hidup, makin kita kuat tawakal lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, makin baik kita. Sehingga di dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah SWT itu sangat sayang lawan orang-orang yang bertawakal. Bertawakal Allah, ya kan? Alal hayy alladzi la yamut. Bertawakal lawan siapa? Lawan orang yang hidup tak ada kematian. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah, jadi ini pula rapi pula kisah vaksin dia bilang. Begitu divaksin kada dawas, diperiksa malah positif pulang. Kalau salah bersalah juga padahal supaya jangan kata sekali disuntik malah karena jadinya, ya kan? Bahkan ada yang begitu divaksin masuk rumah sakit kayak ICU, bahkan ada, ya kan? Kalau disinilah ujar-ujar darat ya, kita tuh berusaha boleh, berikhtiar boleh, ya kan? Ayo usaha ikhtiar, tapi katakan usaha ikhtiar kita itu dan harus jangan menyalahi lawan sunnah. Menyalahi lawan sunnah itu apa ya? Dan bujur-bujur disuruh oleh Allah, disuruh oleh Nabi. Sunnah itu artinya lapa ujar Nabi, idza tasa'aba ahadukum falyadahu fi fabihi. Bila menguap salah seorang di antara kamu kapal buntung kayak ini, karena yang bawaan jangan gitu kan, kenapa ujian Nabi setan masuk. Nah, sekarang ada disuruh mengaupi dari kemgering orang ada penyakit kapal buntung ada itu. Nah, abu nikah lapar parut bawa makan disuruh makan ada. Abu nikah pangantuk ya kan disuruh guring ada, ya kan sunnah nih guring ya lah. Abu nikah haus bawa minum suruh ada. Abu nikah ada rezeki berusaha bergawe ada disuruh. Abu dia kita takutan orang penyakit tukupi buntung hadis kapannya kan itu. Ada menyuruh ya kan. Berarti kita ini pintar-pintar pada Nabi pulang ya lah. Disinilah manusia ini garannya sains itu ada pendapat manusia. Ujarulun sepintar-pintar pendapat manusia, nilai yang lawan Al-Quran, lawan hadis kada bujur, tak mana nanti pakai. Kita ini orang beribadah, ada orang kafir kan, kita orang beribadah, Quran, hadis kita kan. Sekarang ada pendapat saya menyerah ini ilmu mewadakan kayak ini, ya kan? Suatu contoh menular, berbahaya, ya kan? Ini sains. Ternyata dalam hadis Nabi kubacakan tadi. Ada pemadakan Aisyah, hati-hatilah apakah untuk berbahaya pada pematian adalah itu hadisnya adalah itu adalah kaidah bila ada penyakit jangan ke masjid kita dari yubahat kaidah kalau penyakit kan adalah kaidah bila sabiyan jangan salah parapat kalau tidak kaidah penjangkit penular kan ada. Bahkan Nabi membedakan tangan aja penyakit kada menular, tangan aja penyakit itu tidak terjadi sendirinya. Jadi disinilah kita pilih antara dua orang beribadah tidak percaya lawan sains, percaya lawan Quran, lawan hadis kan. Ini yang ini yang harus kita pilih ya kan. Pakai keduanya kayak apa? Pakai keduanya ya. Kalau ujarnya Nabi membedakan la yusibuhu illa bayyasha, tidak akan menimpa kecuali dari kehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan bahwasanya penyakit ini kada benar. Bila ujian Al-Quran dalam surah 5 ayat pada ayat At-Taubah, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah oleh Muhammad, tidak akan menimpa sesuatu lawan kita kecuali sudah ada ditulis oleh Allah Ta'ala dalam keadaan. Berarti sudah jelas sesuailah lawan sains beda. Nah, dan kisah sains ini bisa dikatakan sebab. Kalau sebab ini ada dalam belajar tauhid, ada sebab, ada musabab, ada musabibul asbab.
Nah, kisah ya, nah di dalam masalah kudrat iradat ya, di masalah kudrat. Arti sabab itu dapat kita mengantuk, ya kan? Dibawalah guring. Guring ini jadilah sabab kita mengantuk, lalu dibawa guring, hilanglah apa karena dia mengantuk. Nah, pada penghilangan mengantuk guringnya Allah Ta'ala. Nah, jadi kalau ia makan dengannya sabab, kalau kaya karena musabab. Tapi ada orang yang Allah Ta'ala musabbibul asbab, ulang memulakan sebab, ulang menjadikan kaya, ya kan? Kalau kita makan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, makanlah kita makan alhamdulillah. Tutup makan kaya, tutup di warung makan lontong kaya, alhamdulillah. Bahkan baca bismillah, baca doa makan, tutup makan baca alhamdulillah. Kenapa? Iya dah makanya akan tika diluntuk. Menghilangkan haus kada baju, ini Allah Ta'ala. Coba sababnya disuruh lah makan, disuruh lah minum, disuruh lah goreng, disuruh. Kalau orang lapar parut makan aja salah, ada salah. Kada disuruh makan, kada ia mengantuk goreng salah, kada salah. Kalau ia haus minum kada salah. Cuma tak salah apa bila jadi pedagang yang kaya karena makanan, salah banget. Nah, salah benar ini. Dapat salah ya. Pastilah bila makan kaya. Ada pasti. Pastilah bila kada makan kelaparan, kada pasti. Dan ini terbukti. Tuh udah garing punya berapa bulan udah garing. Ditakuri pian handa kalau makan kada handa. Handa kalau gaduh-gaduh kada handa. Handa kalau soto kada handa. Lapar pian kada. Dari mana datang ya kaya makan kada. Oleh karena itu disinilah kita hati-hati, ya kan? Dengarannya sebab ini bisa terjadi, bisa ada sabab, ada musabab, ada sabab, ada musabab bisa, atau kada ada sabab itu bisa ada lawan ada, bisa ada lawan tiada, bisa bersilang. Pastilah bila ia makan kaya, kada pasti. Tapi bisa makan, bisa kaya, ya kan? Berarti ada sama ada. Makan ada, kaya kada ada, berarti ada loh tiada kan ya, makan ada tapi kan ada juga kan sih makanan tapi kan ada lapangan sih lapangan, berarti kan yang ada, berarti dengan sebab tuh kada pasti. Hati-hati di sini. Bodi jado sakit hati dah dapat. Aku ini kira-kira banget ya bukan ada makanan. Naudzubillahi min dzalik. Ya Allah, berarti seolah-olah kita meniadakan Tuhan. Berarti kita dirandai pada Allah Tuhan. Padahal aku dia kada ada makanan, kada apa-apa. Berdoa ya Allah, aku dihadap makan tapi makanan kada ada ya Allah, ya kan? Aku tolong ya Allah, tidak ada memberikan pertolongan bagiku kecuali hanya Engkau ya Allah. Kalau aku kada makan ya Allah, mungkin aku mati ya Allah. Saudara aku ya Allah, harap rahmatmu ya Allah. Tolong ya Allah berahmatku. Nah, ada apa-apa. Ada ini kan, ya kan? Salah-salah sedikit, tidak apa saja bergentong ya Allah. Langkar benar. Iya, aku melihat di Batam bibidian sarila kanan umur 22 tahun, dia kan seharinya malah bati bergantung di kamar mandi. Umur benar. Iya, kenapa sakit hati dan apakah inilah orang yang kada beriman, orang yang kada tawakal karena syaitan ini tertawa ya syaitan. Oleh karena itu di dalam diri kita di kehidupan kita di tak selalu memperhatikan lawan kita dari iblis syaitan. Iya lihat iblis ada serana masih gitu ya Allah. Kalau pindah kata kau tuh syaitan tuh bisik iblis tadi ya Allah. Jangan orang berjaham tuh pada aku masih gitu ya malah lainnya bersarana aku masih gitu payuha banyak hak dan kalau aku masih gitu ya pada syaitan juga memiliki kita tadi kan. Jadi disinilah tadi menurut masalah sebab lawan musabab, musabibul asbab ini harus dipelajari bujur-bujur. Kita ini hendak supaya nyaman berusaha, ya kan? Ada yang berdagang, ada yang berubah, ini namanya sebab. Dah berusaha berdagang, ya kan? Ternyata berhasil, ya kan? Dasar nyaman hidup ya. Nah, pada menyebarkan hidup ini kali dia berdagang, kali dia berusaha lah. Secara lahir sebabnya iya, tapi secara hakikat Allah Ta'ala kada akut kepenyabarakan. Disinilah keibadan kita ini.
Bila ia terlalu percaya lawan sain, terlalu percaya lawan makhluk, lawan makhluk, ia kata gitu aja lawan makhluk. Karena makanan kadang lalu ia menganggap, aduh kalau kayak ini kita ini kelaparan, oh kalau kayak ini kita kesusahan, oh kayak ini tapi dalam agama kita kan ada nilai-nilai yang demikian, ya kan? Ada nilai-nilai demikian. Kalau kita dalam keadaan susah, kalau kita dalam kesulitan, ada solusinya, dapat solusinya, ya kan? Pertama, sebagai orang beriman, ya kan, kita orang beriman percaya bahwa saya makhluk di dunia ini selama ia hidup rezekinya pasti ada, pasti hidup itu ada, sepertinya pasti ada. Cuma banyak sedikit karena tahu bila ia habis rezeki mati. Ya kan, kuliah habis lagi mati, kuliah kada empat, kuliah masih ada, masih hidup, masih ada lagi. Dan maka oleh karena itu kita harus berbuat sangka baiklah lawan Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim itu anak di Bedam, itu tahu lah dalam lautan api itu sangka baik lawan Tuhan. Aku ya Nabi Ibrahim, ada bapak Jibril berkekam, aku ada orang yang menolong aku. Siapa Allah Ta'ala? Padahal datang Jibril ini udah ada pembantu, ada penolong jaga kita, kira-kira ayo Jibril dah, paculah kata rantai kuda, jadi pasukan. Nabi Ibrahim itu dirantai kan, dirantai, batisnya dirantai, tangannya dirantai, diikat ya kan. Cara kita datang Jibril, alhamdulillah Jibril ikut datang paculah kata, kira rantai kok, coba aku baru buka aku lah, kayak cara kita mungkin gitu ya Allah. Tapi Ibrahim ada, sadar Jibril. Terima kasih ikat datang baik lagi lawan aku, ikat menawarkan aku. Sekarang aku serahkan diriku kepada Allah. Kalau jadi bak sudah diriku mati di dalam lautan api ini, apapun dibuat disitulah sudah nasibku. Tapi aku yakin seandainya Allah SWT kada menghendaki, aku pasti tidak akan terjadi. Pastilah bila kada api para raja haus, ternyata karena Allah Ta'ala kada menghendaki, malah Nabi Ibrahim ditanya Nabi Ibrahim, kapan hidup pian merasa paling banyak nikmat? Ujian Nabi Ibrahim, pahin aku dibenam di lautan api. Nabi Ibrahim kita kalau diorang, nah pas selama pian hidup di mana pian paling nyaman hidup, pahin aku di dalam lautan api jadi aku paling nyaman. Aduh, ya kan? Cara kita kira-kira pahala aku makan gak ya Allah, rahatan aku guring gak, rahatan aku di badan gak ya Allah. Aku udah paling nyaman bahagia, rahatan hanya kawin, ya bener ya kan? Ya kan? Ada Nabi Ibrahim kadang aku rahatan paling nyaman di sini di dalam lautan api. Nabi Ibrahim demikian. Jadi kita di sinilah kita orang beribadah, ingat tawakal Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di tawakal, kita ada tahu deh. Kita kumula di babila di bagaimana sudah kita ada apa? Ini tawakal tu Allah. Aku tawakal kepada Rabbi wa Rabbikum. Tuhanku Allah, Tuhan kalian Allah. Babinda batin ilah wa ahidum bila syariha. Tidak ada sesuatu yang ada di dunia ini melainkan di tangan Tuhan. Harimau itu kada akan menyambar kita kecuali Allah Ta'ala menyambarkan. Ular kada akan mematuk lawan kita kecuali Tuhan. Tapi jangan melihat ular yang ditangkap lah ya. Ular yang mau jangan, kita dia ada akal kalau ular berbahaya berbisa jangan. Di api berbahaya jangan bang. Kalau Allah ada kalau bahaya di mana-mana ada bercamuk guring nggak salah juga. Allah Taala menjaga dia, lihat dulu. Kucing bajak, kadang-kadang bajak kalau video bang anda bercamuk para kilap ya Allah, ada salahnya berusaha hindarkan hajiwakan tawakal Allah. Jadi tawakal itu setelah kita sudah berusaha, tapi ingat usahanya yang disunahkan oleh Nabi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita berdoa aja. Dan kisah sekarang ini kalau orang ketakutan, kita satu-satunya jalan berdoa lah, ya kan? Ya Allah, Rabbi Tuhan kami ini tidak ada bisa apa-apa kecuali hanya Kau yang ini sudah. Dan kalau kita berdoa demikian, ya kan, doa demikian, Allah Subhanahu wa taala tuh sangat memperhatikan pandangan siapa yang berdoa. Ya Allah Ta'ala ini kan kita berdoa sampai Allah Ta'ala itu bila 2/3 malam turun ke langit dunia, misalnya mendengarkan mencarikan siapa yang berdoa hendak minta ampun, siapa yang berdoa hendak surga, siapa yang minta keselamatan. Allah Ta'ala ini bertawar cara masalah ini promosi. Wadah kita ini kan dia promosi ada yang harga yang murah, iya kan? Nah itu ulun mojer sampai pampihan aja di toko lihat ada buat antri di bajar, ya benar murah benar ya barang ya lah. Padahal Allah Taala ada juga
Allah Ta'ala ini dan Allah Ta'ala ini kada bejam, kada bahari. Pokoknya Allah Ta'ala bila 2/3 malam, tinggal 1/3 lagi, aku turun ke langit dunia, lamparan lawan kita ini. Pada kudakan Allah Ta'ala, pada hambaku yang bangun, hendak meminta ampun lawan aku. Pada hambaku yang hendak minta urusan dunia, lawan aku segalanya. Tapi promosi Allah Ta'ala ini kada tapi payo lihat. Iya kada apa manusia kada cinta Allah Ta'ala, manusia cinta lawan dunia. Bila ia promosi dunia, manusia berjuru-juru. Amun berapa Allah Ta'ala promosi kisah surga, promosi kisah jabat ada di dalam kubur, kada tapi berurang. Ya Allah, hari ini udah dunia ada kiamat deh. Jadi di sinilah kita bujur apa dengan kata-kata orang pintar, orang berakal tuh bukan orang yang harus begini kada ternyata sangat banda dan nafsahu wa abila li babatil maut. Orang yang menjaga pada dirinya jangan sampai masuk neraka, dan orang yang beramal bisa dia mati itu orang pintar ujian tapi orang tak harap ujian tapi tidak. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan. Guru ya silakan. Ini pas kita sembahyang kalau bro, Iya. mas sudah takbir ya kalau sudah sarakat misalkan nih, datang tamu. Jadi maka orang di rumah nih kadang kita aja nih. Jadi kita kayak pak menghargai tamu kah dulu atau menuntunkan sembahyang kah? Enggak, maksud tulan menuntunkan atau mengelola tamu kah dulu ya? Dalam Samakan nih maksud tulan. dalam sembahyang boleh ada takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ialah takbir yang pertama. Allahu Akbar kita sembahyang ya Allah. Itu takbiratul ihram berarti. Kenapa berarti digarani ihram? Ihram itu daripada haram. Haram itu artinya kada boleh ya Allah. Artinya dapat bila udah Allahu Akbar semua gawian dunia selain daripada gawian salat hukumnya haram. Amun ikam bisa sembahyang gara-gara tamu itu haram. Ada boleh ikam ini memutus salat ada dalam kecuali ada sesuatu yang sangat berbahaya. Nah ada lihat kalau orang berhilang tuh ada termasuk harus kita putus sembahyang. Allahu Akbar ikam sembahyang ternyata berbau hangit kumpul di belakang. Ya kan? Kada ingat tadi begini babati boleh kita apalagi bapak putus salat gara-gara kalau kita terjadi kebakaran ada boleh Allahu Akbar samaya kucing kia tak gugur ke dalam sumur boleh ikam kada sampai apalagi membantu pengarang kasabia untuk menolongi kucing tadi ya kan Allahu Akbar ikam baliatam samaya orang buta lalu pindah kolojok pindah tahan tanya sebida motor boleh ikam tapi apun orang datang biasa assalamualaikum ikam dalam salat kada boleh ikam ya kada menghadiri aja bila jangan tahan menghadiri boleh ya kada apa kada ada bahaya aja ya tapi kada apa tapi aku dia jangan membahayakan oleh karena itu takbir ihram itu artinya haram mengerjakan pekerjaan yang lain daripada sembahyang dan sebelum sembahyang ya kan kalau sebelum sembahyang minum boleh sebelum sembahyang itu apa boleh tapi bila Allahu Akbar asal saya mubarok api sembahyang dulu dah awal bila makan kan boleh haram kan boleh haram Allahu Akbar ya Allah padang saya anak pada ya kan bahwa dia ada deh kalau pindah lucu dia ada apa dia pada satu empat saja juga dia terpagi-pagi ayatnya lah saja ya Allah jadi kalau boleh sembahyang itu diputus kalau ada sesuatu kayak tadi tapi kalau kada ada sebelum tadi kada boleh Al-Fatihah Nah, iya Allah. Bakikah itu kalau sapi kita lakiannya saikong atau dua mata kah? Oh iya. Kalau iya kisah kambing, ikung ya kambing ikung kambing ya. Bila aja ada kayak kambing dulu mata ikam. Bila ikam ada sama aja kan ada apa juga. Karena kambing itu lagi lihat juga ada mutlak juga dua ikung. Amun iya kawat dua. Amun iya kawat saikong aja. Kada mampu hayam gini kada bapak kalau guru lah. Kenapa? Ibaratnya kada mampu. Ya, jadi kisahnya coba bila lain kambing, lain sayap, lain akikah, lain ya. Coba ada kisah ujar David bila udah umur 7 hari atau 21 hari, fa ahliku al-hidam. Bisa kita aja kucurkanlah darah. Sekalipun hayam,
Itu nomor ada juga tadi syukur ya penyembelihan ayam, ya kan. Tapi itu akikah lah lain, ya kan. Kalau akikah tadi ya tadi jadi boleh ya udah hendak sabak aja lelaki kan boleh. Hendak 2 mata ya kan 20 boleh juga. Kenapa? Karena tadi jalur kada mutlak harus 2 ekor kambing ya kan. Syukur alhamdulillah Allah. Ini 1 tahun 2 tahun pulang beli rezeki pindah itu saya pulang sekali 2 kali. Oh ada solusinya ya, ada solusinya. Seandainya ada juga aku sekali lagi cukup, alhamdulillah, alhamdulillah ada Bapak. Al-Fatihah.